Halo rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya Alim Gaming di sini masih dalam game favorit kita Call of Dragon. Kali ini teman-teman kita akan bincang-bincang santai ya tentang Hero Archer, Hero Archer dalam game Call of Dragon. Saat ini saya masih pada musim ke-1 dan sebentar lagi akan memasuki musim kedua, di mana berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa di musim kedua akan ada Hero Archer baru ya. Namun tidak ada salahnya kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Hero Archer di musim 1 yang sekarang ini sudah ada di base saya. Kita Hero Archer yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu si cantik Guanwyn, kawan-kawan ya. Guanwyn adalah hero utama, hero epic kalau kita memilih fraksi Spring Warden. Kita dapatkan hero epic ini. Namun saya memang walaupun saya pada fraksi Liga Ordo bukan Spring Warden, tetapi saya sudah membuat si cantik Guanwyn ini menjadi Awaken Expertise ya. Karena memang dia kalau kita lihat di sini ya teman-teman, dia punya talenta itu selain marksman, selain penembak jitu ya, dia punya talenta peacekeeping. Nah, peacekeeping ini sangat sangat membantu saya ketika kita mau gebukin Darkling atau makhluk terinfeksi itu damage-nya sangat baik. Jadi saya berusaha membuat si Guanwyn menjadi expertise di kumpulan hero saya. Nah, kemudian kita bahas tentang skill-nya teman-teman ya di sini. Dia sudah awaken ya. Pada Guanwyn, skill satunya itu memberikan damage skill hero ke legion musuh 3 kali berturut-turut dengan cepat. Faktor damage-nya fisik 200, 200, 400. Oke. Kemudian kalau kita lihat di skill 2-nya di Hero Guanwyn ini, dia memberikan 15%. 15% damage pada Darkling dan makhluk terinfeksi. Ini sangat cukup mematikan untuk memukul Darkling ya. Kemudian ada bonus damage yang diberikan selama menyerang itu tadi apa namanya 15%. Kemudian skill yang ketiga itu jika dia membawa hanya unit penembak jitu, jadi tidak membawa unit lain ya, karena memang dia spesifikasinya penembak jitu ya teman-teman ya. Dia mendapatkan legionnya ya, legionnya mendapatkan 15% attack fisik dan 10% kecepatan berbaris. Jadi ini sangat mantap sekali ketika kita melakukan konvoy legion. Nah, dia sangat dia memiliki buff kecepatan 10% kecepatan berbaris dibandingkan mage ya. Mage kecuali kalau kita pakai mage Felin itu punya bonus kecepatan berjalan, tapi kalau tidak, mage itu lebih lambat daripada pasukan archer karena dia punya skill ini, kecepatan berbaris 10% dan attack fisik 15%. Jadi dia sudah ada attack fisik di sini tadi, memberikan 15% banyak damage kepada Darkling dan makhluk terinfeksi. Dia juga punya 15% attack fisik yang ini dampaknya bisa untuk PvP ya, untuk pertarungan di lapangan. Kemudian skill 4-nya itu teman-teman, dia punya 50% saat Legion Guanwyn memiliki 50% jumlah unit atau lebih banyak, jadi artinya dia belum berkurang banyak darahnya itu di medan pertempuran, maka dia memberikan 10% extra damage. Jadi kalau misalkan kita bawa Guanwyn dengan kondisi darahnya masih 15% ke atas, itu masih ada extra damage 10%. Nah, kalau misalkan
dengan kondisi seperti ini, kalau dia sebagai komandan utama, ketika darahnya kurang dari 50%, sebaiknya tarik mundur pasukan untuk di reload lagi agar supaya dia masih mendapatkan bonus extra damage 10% ini, teman-teman ya. Kemudian karena dia sudah awaken, skill pasifnya ini saat Legion Guan Win meluncurkan serangan normal, maksud saya, meluncurkan serangan normal, ada 50% peluang untuk memberi efek racun pada target, memberikan damage skill hero setiap detik, faktor damage fisik 100 selama 3 detik. Jadi 50-50 dalam satu serangan, dia bisa memberikan efek racun, efek poison kepada target. Ini bisa membuat target banyak kehilangan pertahanannya gitu. Oke. Nah, selain hero Guan Win, teman-teman ya, selain hero Guan Win, kita punya Nico, sang adik dari hero Nika ya. Namun sayang sekali Nico saya di sini skillnya skill 1 4. Walaupun saya bisa latih ulang, tapi ini akan membutuhkan sumber daya. Kita butuh item ini, kan saya tidak punya, itu membutuhkan 800 games. Jadi saya pending dulu, tidak perlu saya gunakan untuk sekarang. Namun kita bahas sedikit tentang Nico. Skill satunya itu memberikan damage skill hero ke Legion target, faktor damage fisik 1200, dan memberikan break defensif, mengurangi pertahanan mereka sebesar 12% selama 3 detik. Ini 12% teman-teman ya, 12% ini karena dia masih memiliki level keempat pada skill satunya, sehingga hanya 12%. Kalau dia full, andai kata sampai ke level kelima pada skill satunya ini, maka dia akan mendapatkan 15% untuk pengurangan defensif musuh, dan dia akan mendapatkan 1400 faktor damage skill untuk skill satu ini, teman-teman ya. Nah, adapun untuk skill yang kedua, ini untuk pertempuran sangat tidak diperlukan ya, karena skill kedua itu hanya meningkatkan kemampuan ahli teknik Legion sebesar 5% saat membangun barikade dan bangun aliansi. Jadi kalau dia bangun menara, kalau dia membuat barikade, dia ada peningkatan dari skill yang ini, teman-teman. Dan sebesar 5% saat menghancurkan barikade atau bangunan aliansi. Jadi kalau kita menyerang menara musuh atau menyerang barikade musuh, Nico ahlinya dia punya bonus 5% buff ya. Namun itu meningkat seiring dengan level skillnya. Jadi kalau misalkan dia sampai pada level kelima, maka dia akan meningkat dari 5% bisa sampai 15% kemampuan membangun dan menghancurkan. Nah, adapun fungsi kemampuan membangun dan menghancurkan tidak berdampak pada saat pertempuran, tetapi untuk saat-saat tertentu dia sangat bermanfaat untuk membangun atau menghancurkan gedung lebih cepat dibandingkan hero yang lain. Seperti halnya juga kalau hero epic Craig ya. Kalau Craig kalian juga tahu bahwa dia punya skill untuk ahli teknik juga. Nah, kemudian kita lihat pada talenta. Nico memiliki talenta seperti ini, teman-teman ya. Ahli teknik, kemudian marksman, dan presisi. Nah, untuk pertempuran sebagai hero archer, tentunya talentanya kita bisa alokasikan ke presisi, dan sebagian mungkin kita alokasikan ke pendidik jitu. Kalian bisa temukan referensi dari para master-master Call of Dragon ya, banyak sekali video-videonya bagaimana mengatur talenta. Namun pada hero Nico saya memang hanya mengembangkan talenta mengarah pada presisi, teman-teman, mengarah pada presisi. Dia juga kemungkinan akan saya jadikan sebagai deputi dari Guan Win karena melihat tingkat skillnya yang belum begitu maksimal, dan begitupun levelnya masih kurang maksimal walaupun dia adalah hero legendary gitu, teman-teman ya. Mohon koreksi kalau memang ada yang perlu ditambahkan juga, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan belajar dari kalian yang lebih paham, lebih mengetahui ya dibandingkan dengan saya. Namun ini berdasarkan apa yang saya alami dalam permainan singkat saya ini. Kemudian kita coba lihat pada
skill yang ketiga teman-teman ya. Semua unit penembak G2 di Legion Nico memperoleh 10% attack dan 4% defensif. Ini sangat hebat ini teman-teman, karena pada hero Nico yang saya miliki sekarang ini hanya baru level 1. Seiring bertambah level sampai level, maksud saya pada level 1 pada skill yang ketiga, kalau dia sampai level 5 dia akan bisa naik sampai attack fisik itu sampai 20%. Wow. Kemudian bonus defensifnya, bonus pertahanan unit penembak jitu, unit archer ini bisa sampai 10%. Lumayan, itu sangat hebat dalam medan pertempuran tentunya teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya kemungkinan bisa membentuk jumlah level dari skillnya, mungkin dia akan menjadi pola 5, kemudian 1, karena tidak untuk pertempuran ya, kalau kalian untuk pertempuran 5-1, kemudian 5-5 untuk hero Nico ini teman-teman. Kalian juga lihat pada skill yang keempat, saat mengeluarkan skill Rage, artinya ketika dia mengeluarkan skill kemarahannya, Legion Nico mendapatkan onslaught dan riposte, meningkatkan damage serangan normal dan serangan baliknya yang diberikan sebesar 14% selama 5 detik. Efek ini hanya terpicu sekali setiap 7 detik. Ini akan meningkat seiring dengan tingkat skillnya, akan bisa sampai 20% serangan normal, damage serangan normal, dan bonus damage serangan balik 20%. Artinya begini, hero archer ini, dia memang memiliki skill hero pada saat dia ragenya penuh, dia mengeluarkan skill hero. Namun, kekuatan serangan normalnya itu sangat menentukan ya. Untuk hero archer itu sepotong saya mohon koreksinya bagi teman-teman yang lebih berpengalaman. Kemudian bonus damage serangan balik itu artinya ketika hero ini berada di lapangan, artinya dalam kondisi tidak sedang menyerang, kemudian dia mendapat serangan, mendapat cegatan musuh atau dapat serangan dari musuh, maka dia memberikan damage serangan balik 20% kalau dia sudah pada level 5. Itu luar biasa. Jadi bisa cukup mengagetkan musuh ketika musuh menyerang, dia memberikan perlawanan dengan serangan balik menggunakan damage serangan balik 20%. Wow, sangat mantap ya teman-teman ya. Apalagi kalau dia awaken. Nah, untuk itulah hero Nico ini saya karena dia di musim 1 itu pada, jika kalian lihat kan saya juga ini bukan expander ya, tapi ada penawaran harian setiap hari. Saya memilih Nico sebagai hero pada paket penawaran harian. Saya spending untuk mendapatkan ini agar supaya saya berniat membuat dia menjadi awaken teman-teman. Saya berusaha supaya dia nanti bisa full semua merata level 5, kemudian dia bisa membuka skill yang kelima, yaitu saat Legion Nico melakukan serangan normal ya pada Legion target yang telah menerima defense break, maka ada 80% peluang bagi mereka untuk memberikan damage skill fisik tambahan. Wow. Jadi dia bisa mengabaikan pertahanan musuh, yaitu dengan buff defense break-nya. Seperti itu untuk Nico ya. Jadi kombinasi Guanwin dan Nico saya pikir itu cukup manis ya untuk pertempuran PvP. Kemudian selain Nico kita juga punya Kinara. Namun Kinara saya kalian lihat di sini ya, baru bintang 3, tidak apa-apa. Saya hanya baru sempat membuka itu karena jumlah medali legendari yang terbatas, maka saya masih menunggu untuk bisa membuka yang lainnya. Namun dia pada skill 1 sudah mendapatkan level kelima, itu memberikan damage skill hero ke legion musuh, faktor damage fisik 1400, memberikan feeble, mengurangi semua damage yang diberikan sebesar 15% selama 5 detik. Nah, jadi Kinara ini pun untuk saat ini sebagai hero deputi yang kalau saya pasangkan tentunya dia menjadi wakil dari Guanwin atau dari Nico ya. Saya tidak menjadikan dia komandan utama karena melihat situasi skillnya yang masih belum memadai. Kemudian selain Kinara teman-teman, kita juga punya Crack, tapi ya seperti kalian lihat di sini, Crack saya belum memiliki skill yang mumpuni untuk itu. Jadi dia saat ini saya tugaskan dia sebagai
untuk membangun dan menghancurkan barikade musuh, teman-teman, bersama dengan Nico kadangkala ya. Nah, di sini pun saya punya satu hero host yang saya juga sedang berusaha menempa. Dia sudah pada level 60, namun belum uh, belum mencapai awaken. Talentanya saya arahkan ke presisi, teman-teman, agar supaya bisa menemani Guanwin juga. Mungkin Nico, kalau misalkan Nico menjadi komandan utama pada Archer, teman-teman. Jadi mungkin itu yang kira-kira bisa kita ulas pada saat ini ya. Saya mengharapkan masukan dari teman-teman yang sangat berpengalaman dalam hal kombinasi hero Archer ini ya, teman-teman ya. Jika sekiranya bisa memberikan masukan tambahan untuk saya dalam membuat permainan menjadi lebih menarik lagi ke depannya, mungkin kita akan bahas lebih detail di lain kesempatan. Tapi untuk saat ini itu dulu dari saya. Sekian, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Mohon dukungannya, subscribe dan like video saya, dan sampai jumpa.